Teman kita yang gagal bayar di pinjaman online, tapi kenapa kok Slik OJK kita juga ikutan terblokir hanya karena nomor kita dijadikan kontak darurat? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah resiko gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, ini berkaitan dengan kontak darurat dan juga Slik OJK, di mana ada di antara teman-teman yang kemarin saya bahas video di TikTok ya, ada pertanyaan-pertanyaan seputar, "Bang, nomor saya dijadikan kondar oleh teman saya dan saya sering dihubungi oleh DC-nya. Nah, ternyata DC-nya itu mengancam kalau saya tidak segera membuat teman saya atau membujuk teman saya bayar, maka saya pun akan masuk ke Slik OJK dan nggak akan bisa minjem-minjem lagi di blacklist BI checking karena saya termasuk tidak kooperatif atau tidak membantu teman yang telat bayar atau gagal bayar." Nah, ini semuanya nggak bener, nggak usah takut, dan juga nggak usah panik ya. Jadi wajar kalau teman-teman yang memang cuman sekedar kondar, nggak tahu hal ini dan mendapatkan ancaman seperti itu, terus kemudian teman-teman percaya atau was-was, wajar. Karena kan kalian tidak minjam, kalian hanya dijadikan kontak darurat, dan kalian mendapatkan hal-hal seperti itu yang mana ya pinjol sebenarnya bukan sesuatu yang kalian tahu gitu loh. Jadi ya wajar kalau teman-teman ada rasa takut, ada rasa khawatir di sana. Tapi saya tekankan itu tidak akan pernah terjadi ya. Jadi sebenarnya ini kewajiban buat teman-teman semua di luar sana yang telat bayar atau gagal bayar. Coba ada nggak orang-orang yang kalian jadikan kontak darurat? Nah, itu teman-teman harus ngasih edukasi dan ngasih pengertian juga ke teman-teman kalian tadi. Biar mereka tuh nggak gampang dibohong-bohongi, nggak gampang dihasut, dan juga nggak gampang ditakut-takuti. Karena banyak kejadian kontak darurat itu nggak ngerti apa-apa soal pinjol. Bahkan mungkin banyak yang kalau boleh jujur, mereka juga bahkan mungkin nggak pernah nyobain pinjol gitu loh. Baca tentang pinjol aja mungkin mereka udah males dan nggak ngerti seluk-beluknya. Nah, kalau di situasi kayak gini, ini kan seakan-akan kalian memasukkan nomor mereka menjadi kontak darurat, seakan-akan kalian memakankan apa ya, ibaratnya jongkrokin apa ya, nyungsrupin mereka gitu loh. Maksudnya teman kalian atau membuat teman kalian dalam bahaya gitu ketika kalian masukkan mereka sebagai kontak darurat. Padahal nggak kayak gitu. Resiko sebagai kontak darurat itu nggak ada selain cuma terganggu aja di penagihan. Mau dituntut secara hukum nggak ada, mau dituntut secara perdata juga nggak bisa. Karena ya kontak darurat ya sebagai kontak darurat, sebagai orang yang bisa dihubungi gitu aja. Tapi mereka tidak ada kesepakatan untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh nasabah galbay, ya. Penting. Nah, kalau memang itu harus sesuatu yang penting dan memang harus juga ikut serta, harusnya saat proses pengajuan kontak daruratnya ditelepon dong. Bu, mau nggak nomor Anda dijadikan kontak darurat dengan nasabah A ini yang saat ini sedang mau meminjam di kami. Harusnya ada verifikasi seperti itu kalau memang benar-benar dijadikan acuan. Meskipun hal tersebut terjadi pun, itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah berdampak juga loh pada orang-orang yang dijadikan sebagai kontak darurat. Jadi buat teman-teman sekalian tidak perlu takut, tidak perlu panik. Ini hanyalah ancaman-ancaman aja agar teman-teman yang jadi kontak darurat ini berusaha untuk membantu si DC-nya tadi menghubungi teman, membujuk teman agar bisa segera melunasi. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, mau membujuk pakai cara apapun, kalau orangnya nggak punya uang, belum ada dananya, ya mau bayar pakai apa gitu loh. Ya, sebenarnya konsep utama dan cara pikir DC pinjol ini bukan bertujuan bener-bener orang yang dijadikan kontak darurat ini bisa membujuk bayar, enggak. Tapi setidaknya membuat orang yang galbay itu resah. Kok orang-orang yang dijadikan kontak darurat diterorin sih? Nggak enak, merasa sungkan. Ya ujung-ujungnya orang yang galbay ini akan berusaha mencari cara, ya mungkin ujung-ujungnya gali lubang tutup lubang lagi. Nah, itu saya harapkan tidak terjadi ke teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.